Shalom. Yakobus 4 ayat 13-17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama saja seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus kata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, tiap tahun kita pasti buat resolusi, yang duniawi sampai yang rohani. Gimana nih selama beberapa hari sudah masuk di tahun 2026 ini, apakah resolusi kita sudah ada yang tercapai, mulai ada yang tercapai atau gimana ya? Pasti resolusi itu pasti ada yang berhasil dan juga ada yang gagal. Selain itu juga kita pasti sering untuk membuat rencana ya, dalam banyak hal di kehidupan kita, kayak di pekerjaan, di keluarga, dan yang lain. Tapi sama juga pasti ada yang terlaksana ataupun yang enggak. Nah, pertanyaannya, apakah dasar kita dalam membuat perencanaan itu ya? Nah, ini kita belajar apa sih penyebabnya orang itu gagal dalam membuat perencanaan. Yang pertama itu, yang pasti, rencana itu nggak dipikirkan secara matang-matang gitu loh ya. Pokok asal rencananya begini, pokok maunya hasilnya gini, gitu loh ya. Yang kedua, rencana itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Bisa jadi karena itu untuk memuaskan hawa nafsu kita, rencana itu bisa gagal. Yang ketiga, faktor eksternal seperti kondisi di sekitar, kayak bencana alam, cuaca, kerusuhan, kemacetan, dan juga ada penolakan dari orang lain. Nah, faktor eksternal ini sungguh tidak bisa kita kendalikan. Kalau yang pertama sama kedua tadi, yang kita tidak mikirkan secara matang-matang dan juga yang memuaskan hawa nafsu, mungkin kita bisa pikirkan itulah lagi gimana perencanaannya. Tapi mulai ketiga ini ya, kayak contohnya mungkin ya orang-orang yang ada di Sumatera itu, yang di Aceh, Sumatera Utara sama Sumatera Barat yang kemarin sempat banjir itu ya, itu mungkin mereka sudah punya banyak rencana. Mungkin Natal mau gimana, liburan gimana, tutup tahun gimana, mungkin mereka mikirin gitu loh ya. Pasti pengen kayak gini, pengennya kayak gitu, tapi tiba-tiba dihantam banjir kayak begitu, yang belum tentu pada hari yang dia pinginkan itu rencananya tuh bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Cuaca juga, kadang kita merencanakan pergi, tiba-tiba hujan. Nah, kadang itu yang susah juga ya. Apalagi kerusuhan kayak yang terjadi di bulan Agustus kemarin itu ya, rusuh banget, sampai beberapa acara itu sempat di cancel atau bahkan ditunda ya itu ya. Kadang kemacetan.
macetan tuh ya pasti membuat kita tidak nyaman ya, gitu loh ya. Pasti itu akan memotong waktu yang juga bisa membuat rencana itu nggak bisa berjalan dengan baik. Kalau yang penolakan dari orang lain ya kan banyak kan itu ya, contohnya mungkin orang lain ya, ini orang lain tuh nggak setuju dengan apa yang kita pingin, apa yang kita rencanakan. Tapi yang terlebih dari semua itu yang nggak benar-benar nggak bisa kita atasi itu adalah kalau rencana itu bukan kehendak Tuhan. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, pasti gimana pun kadang susah tercapainya. Mungkin kadang di beberapa kasus Tuhan tuh ngizinin, tapi pada akhirnya kan gak bakal bisa sesuai, pasti banyak hambatannya gitu ya. Nah setelah kita itu tahu apa aja penyebabnya, kenapa kok rencana kita itu nggak bisa jalan dengan baik, gitu loh, nggak bisa jalan dengan baik atau malah gagal total. Nah kita tuh belajar langkah membuat perencanaan. Yang pertama, kita tuh harus berdoa dan minta tuntunan daripada Tuhan. Kenapa? Karena banyaklah rancangan manusia, tapi rancangan Tuhanlah yang terlaksana. Kenapa sih kita tuh harus berdoa dan minta pimpinan Tuhan? Yang pertama, kita tuh gak pernah tahu apa yang terjadi di hari esok. Kita baca di Yakobus 4 ayat 13-14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama saja seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Gimana pun kita tuh nggak bisa tahu apa yang terjadi di hari esok gitu ya. Nah kayak tadi di penyebab rencanaan itu bisa gagal itu kan ada yang namanya cuaca yang bisa menghalangi kita, bencana alam, kerusuhan dan sebagainya, yang itu tuh nggak bisa kita kendalikan gitu loh ya. Sehingga apa, kita tuh kan nggak tahu apa yang terjadi besok aja nggak tahu ya. Ya bentar lagi aja mau ada apa aja kita nggak tahu. Apalagi besok ya, malah nggak tahu minggu depan apa kita nggak tahu juga ya. Ya karena kita tuh cuma bisa melihat di masa sekarang aja gitu loh ya. Kita nggak bisa melihat ke masa lalu itu hanya ingatan, dan masa depan hanya angan-angan yang kita nggak bisa tahu sebenarnya. Yang kedua, kenapa sih kita tuh harus berdoa dan minta tuntunan Tuhan? Yang kedua, agar kita tidak menyombongkan diri, seperti yang dikatakan di Yakobus 4 ayat 15-17. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu mau megahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi seorang tidak tahu bagaimana harus berbuat. Jadi jika seorang tidak tahu berbuat baik, tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah makanya orang yang gak berdoa dan minta tuntunan Tuhan itu adalah orang yang sombong, karena merasa sok tahu apa yang besoknya itu ada apa gitu ya. Kayak tadi kan
sudah dibilang kita itu tidak akan mengetahui besok itu akan terjadi apa. Meskipun itu cuaca, misal kayak cuaca, BMKG itu sudah meramalkan bakalan cuaca ini kayak apa, besok hujan apa enggak gitu loh. Tapi bisa jadi ramalan tuh meleset gitu loh. Ya kan, karena apalagi sekarang cuaca tuh nggak bisa diprediksi dengan baik. Kadang bisa tiba-tiba hujan, bisa tiba-tiba panas. Kadang kalau mendung seharian pun kadang bisa jadi tuh nggak hujan, malah kadang yang panas tapi seharian bisa hujan. Maka itu kita jangan malah sok tahu hari esok, karena kan hari esok kan nggak tahu juga kan akan terjadinya itu kayak apa gitu. Nah, yang kedua, setelah kita itu berdoa dan minta pertolongan Tuhan dan minta tuntunan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu memikirkan tujuan dari rencana kita tersebut. Nah, di sini ada kriteria yang namanya SMART. SMART itu spesifik, measure atau terukur, achievable atau dapat dicapai, relevan, dan time bound atau terikat waktu. Nah, kita akan belajar satu-satu itu apa ya. Yang pertama itu spesifik. Tujuan tuh harus jelas dan dirinci. Ya, angka itu kita kalau punya rencana harus punya tujuan yang jelas dan tujuannya itu dirinci gitu loh ya. Nah, terkadang kayak contoh kita mau jalan-jalan gitu ya, mau traveling ke Bali gitu misalnya ya. Nah, kita nggak bisa pokoknya tujuannya ke Bali, rencananya jalan-jalan ke Bali, tujuannya ke Bali. Tapi kalau kita nggak nentuin satu-satunya kemana aja, makannya di mana ya sama aja. Yang kedua yaitu measure atau tujuannya itu dapat diukur. Tujuan itu harus jelas, harus dapat diukur untuk melacak kemajuan. Nah, ini kayak contohnya kalau kita yang paling gampang ya, kalau kita menanam tanaman pasti itu bisa diukur ya pertumbuhannya. Hari pertama berapa senti, hari kedua berapa senti, naik terus kan pasti bertumbuh terus. Maka itu kalau tujuan tuh harus bisa diukur juga gitu loh ya, untuk melacak kemajuannya gitu loh. Terkadang di berbagai rencana kan juga kayak gitu. Kita kalau sudah bisa mencapai titik A, maka itu bisalah itu dianggap itu tujuannya itu bisa berjalan dan bisa diukurkan itu ya, dari titik A ke titik B kayak gitu ya. Yang ketiga itu achievable atau dapat dicapai, atau bahasa gampangnya itu masuk akal gitu ya. Yaitu tujuannya harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang ada gitu. Nah, kadang kita itu menginginkan hal yang aneh-aneh, kayak misalnya kita ke Amerika gitu, pasti ada yang bisa alat untuk mencapai tujuannya, yaitu pesawat yang masih ada penerbangannya setiap hari ya. Tapi kalau misal itu kita mau ke bulan kan itu nggak bisa
sembarangan setiap hari itu ada penerbangan ke sana atau bahkan ke surga ya. Kalau kita masih hidup gini pengen ke surga ya gak bisa ya, harus dapat dicapai dengan sumber daya yang ada. Kalau sumber daya yang ada itu gak bisa kalau tujuan itu gak bisa dicapai dengan sumber daya yang ada, berarti itu tuh sebuah tujuan yang gak masuk akal atau perencanaan yang tidak masuk akal. Selanjutnya yaitu harus relevan. Relevan itu tujuan harus sesuai dengan tujuan yang lebih besar. Nah, kita mungkin punya tujuan itu misal jalan-jalan. Nah, jalan-jalan itu pasti tujuannya yang lebih besar apa? Menghilangkan stres. Gak mungkin itu hal yang di sana itu kita jalan-jalan itu melakukan hal-hal yang bisa membuat kita stres gitu ya. Nah, maka itu harus relevan karena itu harus sesuai dengan tujuan yang lebih besar ya. Yang terakhir, kriteria yang terakhir itu adalah time bound. Tujuan harus jelas, memiliki batas waktu yang jelas untuk dicapai. Nah, contohnya balik lagi, kalau kita jalan-jalan, pasti itu kan harus ada sampai kapannya ya. Gak mungkin kita kita jalan-jalan dulu, kita pokok kita nambah sehari terus saja sampai kita puas ya, gak bisa lah gitu loh. Kita kan harus punya timing juga gitu. Ke Bali misal kita 4 hari atau 5 hari gitu loh, ya merasa kita sudah cukup dan sebagainya. Gak malah apa, kita gak punya waktu, gak punya batas waktu gitu loh ya. Harus apapun kencanaan tuh harus gimana pun ada batas waktunya. Nah, biar lebih terlihat Kristen, kayak tadi itu kan gak terlalu Kristen. Nah, kita itu belajar contoh di Alkitab yaitu Nehemia. Nehemia itu adalah sesosok nabi yang berhasil membuat perencanaan dengan baik dan sukses dalam merencanakannya. Kita bisa baca sendiri di seluruh kitab Nehemia ya. Nehemia itu pasti dia berdoa dan dia punya persiapan yang cermat dan juga praktis untuk mencapai tujuannya. Apa aja itu kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu penilaian awal. Nehemia melakukan inspeksi awal secara rahasia pada malam hari terhadap tembok yang rusak untuk melihat kerusakannya. Jadi Nehemia itu malah melakukan inspeksi rahasia supaya tahu masing-masing tembok mana yang rusak. Jadi nggak sembarangan dibenahi. Ini masuk juga ya di semua tadi itu ya. Harus spesifik, yang temboknya yang rusak itu yang mana aja. Harus spesifik ya. Yang dia benarin. Yang kedua itu dia itu yang pasti itu berdoa untuk apa? Untuk meminta pimpinannya Tuhan. Yang selanjutnya, yang ketiga, dia melakukan persiapannya gimana? Dia mengamankan surat-surat yang dibutuhkan dan sumber daya yang dia dapat dari raja sebelum ia mulai membangun. Terus yang keempat, dia alokasi sumber dayanya itu benar gitu loh. Sumber daya itu dialokasikan dengan efisien sesuai
dengan kemampuan masing-masing pekerja yang dia sudah tunjuk, agar itu bisa berjalan dengan baik. Yang nggak kalah penting lagi adalah manajemen resiko. Nah, di sini Nehemia itu mengantisipasi resiko, dan juga kalau sampai resiko itu muncul, nah dia tuh harus memikirkan solusinya gitu. Yang terakhir yaitu komunikasinya itu harus efektif. Nehemia itu menyampaikan rencananya itu dengan logis dan jelas pada pekerja agar bisa berjalan dengan baik. Ya, untung-untung bisa temboknya itu cepat selesai dan benar, jadi gak sampai pekerjanya itu sampai tanya-tanya gimana ini Pak dan sebagainya. Gak perlu, jadi harus benar-benar spesifik dan efektif gitu loh. Semuanya itu dibicarakan dengan baik ya. Nah, terus apa yang didapat kalau kita sudah melakukan itu semuanya? Yaitu yang pasti apa? Yang pertama, rencana itu bisa terrealisasi dengan baik. Dan juga kita juga bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita saat kita bisa merealisasikan rencana tersebut, atau terlebih saat rencana itu tidak terjadi karena halangan-halangan yang tidak bisa kita atasi, dan juga karena itu bukan kehendak Tuhan ya. Jadi kita harus berdoa dan minta tuntunan Tuhan supaya rencana kita bisa berjalan dengan baik. Tapi juga selain itu kita harus melakukan persiapan dengan penilaian awal alokasi sumber daya yang benar, manajemen resiko, dan komunikasi yang efektif seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Selain itu, kita juga perlu menetapkan tujuan yang sesuai dengan kriteria SMART tadi, yang terdiri dari apa aja tadi itu ya, dari spesifik, measure, achievable, relevant, dan time bound, agar rencana kita itu bisa tercapai. Tapi ingat ya, asal itu merupakan kehendak Tuhan. See you and God bless you.